Di beberapa video gue sebelumnya, gue tuh mencari laptop berbasis operating system Windows sebagai alternatif dari MacBook Neo. Karena MacBook Neo saat perilisannya memang punya harga yang sangat-sangat murah sih bisa dibilang untuk sebuah MacBook. Dan sekarang harganya udah naik sebetulnya jadi sekitar 12 sampai dengan 13 juta rupiah untuk MacBook Neo, dan alternatif untuk laptop Windows, untuk laptop non-gaming berarti ya, itu menjadi semakin banyak. Dan ini adalah salah satu alternatif yang mungkin bisa kalian pilih sebagai alternatif dari MacBook Neo apabila memang pekerjaan kalian lebih banyak menggunakan operating system Windows. Laptop ini dari Axio. Ya, ini adalah Axio Hype AI 5. Kata-kata AI di sini disematkan oleh Axio mungkin karena prosesor yang digunakan ini adalah Intel Core Ultra series yang udah memiliki NPU. Makanya wajar kalau ada label AI di laptop ini. Walaupun Intel Core Ultra-nya itu yang dikasih ialah Core Ultra 100 series, alias ini generasi pertama dari Intel Core Ultra. Lebih tepatnya adalah Intel Core Ultra 5 125H prosesor. Memang prosesor ini udah memiliki NPU, tapi NPU-nya itu sebetulnya nggak yang besar-besar banget. Jadi kebutuhan AI pun palingan cuma dipakai untuk sekedar kayak Microsoft Studio Effect aja untuk background blur dan segala macam. Kalau spesifikasi prosesornya sebetulnya ini yang jadi juara menurut gua. Bahkan masih sangat-sangat relevan hingga saat ini. Intel Core Ultra 5 125H itu dia memiliki total 4 P-core, lalu ada 8 E-core, dan dia juga udah memiliki 2 LPE core. Jadi ketika laptopnya ini idle atau sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat-sangat ringan, laptop ini bisa memiliki daya tahan baterai yang sangat-sangat panjang. Bahkan 8 jam itu udah sangat-sangat gampang didapatkan di laptop ini. Terlebih lagi, prosesornya ini juga udah memiliki efisiensi yang luar biasa bagus dengan akselerator yang juga udah cukup lengkap. Kayak misalkan decodernya, encodernya itu juga udah sangat-sangat lengkap. Memungkinkan laptop ini bisa dipakai untuk produktivitas macam ngedit video hanya dengan mengandalkan daya tahan baterainya aja. Dan yang bikin gue tertarik sama Hype AI 5 ini sebetulnya walaupun dia dilabeli AI, dia tuh nggak diberikan utilities dan juga gimmick-gimmick aneh untuk AI atau bloatware bawaan yang dilabelkan juga untuk AI di dalam laptopnya. Jadi laptopnya itu betul-betul hanya Windows polos aja, sehingga ketika kita boot pertama kali laptopnya, itu kapasitas memori yang sangat-sangat sempit di laptop ini jadinya nggak kemakan begitu banyak resource-nya. Jadi betul-betul clean Windows tanpa utilities tambahan, tanpa bloatware tambahan di laptop ini. Kalau kalian nggak senang menggunakan Windows juga, itu Axio menyediakan untuk versi DOS-nya. Jadi kalau memang mau dihajar pakai Linux, tinggal beli yang versi DOS-nya. Tapi itu adalah hal yang memang gua suka dari laptop ini. Dan kalau yang gua kurang suka, sebetulnya ini mungkin bisa dikompromikan juga. Kayak misalkan di bagian storage-nya yang memang sangat-sangat kecil di 256 GB. Tapi kalau kita ngelihat MacBook Neo juga di harga 12-13 juta saat ini, itu storage-nya juga sama ya di 256 GB. Kalau kapasitas memori di 8 GB sebetulnya memang sama, tapi sebetulnya gua masih tetap berharap di sekitar budget 10 jutaan ini laptopnya masih tetap diberikan 16 GB, mengingat usernya itu paling banyak menggunakan operating system Windows. Tanpa bloatware aja ini sebetulnya idle-nya ada di sekitar 5 GB gitu deh. Jadi ya sisa kapasitasnya itu masih ada, cuman nggak terlalu banyak. Dan kalau untuk bagian-bagian lainnya kayak bagian desain, ini bagian build quality-nya sebetulnya udah cukup solid ya untuk sebuah laptop yang bisa dikategorikan terjangkau. Dimensinya juga udah cukup compact, ada di angka 31,6 x 21,6 x 1,84 cm, dan beratnya hanya di 1,25 kg aja. Hinge-nya juga bahkan ini bisa dibuka hingga 180 derajat seperti ini ya. Dan kalau kita tutup, kita juga bisa buka laptopnya dengan satu tangan, walaupun ya agak sedikit terangkat sih di bagian bawahnya. Jadi udah cukup solid, tapi bukan yang paling premium juga secara build quality. Bagian layar juga mungkin beberapa orang harus berkompromi sedikit karena layar ini sebetulnya udah menggunakan panel IPS, resolusinya 1920x1200, 60 Hz, cukupan aja, tapi untuk color gamut memang saat gua tes ini masih ada di 70% sRGB, belum di 100% sRGB.
Padahal sebetulnya secara spesifikasi tadi, laptop ini tuh cukup mendukung untuk kebutuhan content creation, tipis-tipis. Bahkan kalau mau dijadiin streaming machine pun, laptop ini udah sangat-sangat sanggup. Bahkan dari segi I/O pun sebetulnya ini udah cukup mendukung ya untuk desainer-desainer, fotografer, ataupun untuk video editor. Dia card reader udah disediain, USB-C juga di sini totalnya dikasih ada lumayan banyak, ada 2, USB Type-A-nya juga ada banyak. Lalu ada HDMI langsung disediain, jadi nggak perlu dongle-donggelan lagi. Memang untuk USB-C-nya itu belum ada Thunderbolt 4 ya. Tapi ya nggak masalah, laptop ini juga kan secara harga bukan yang tinggi-tinggi banget. Dan kalau kita ngelihat MacBook Neo juga itu MacBook Neo nggak memiliki Thunderbolt ya di laptopnya. Bagian keyboard pun di sini gue ngerasanya itu cukup enak ya, dia ukurannya besar-besar, travel distance-nya itu dalam, bagian touchpad-nya juga nggak terlalu yang lebar dan maksain pingin kelihatan gede gitu touchpad-nya. Tapi memang secara build quality bagian touchpad-nya ini masih terasa kopong. Nah, kalau kita bicaranya soal spesifikasi lengkap, beberapa tadi udah gue sebutin, dia pakai Intel Core Ultra 5 125H prosesor. Lalu untuk integrated GPU-nya tentu adalah Intel Arc Graphics di dalam sini ya. RAM-nya 8GB, tapi ini masih menggunakan SODIMM. NVMe SSD-nya itu di 256GB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, webcam-nya bahkan kali ini udah dikasih Full HD, include dengan Windows 11, kalau misalkan opsi yang dipilih adalah Windows 11, atau menggunakan DOS alias kosongan. Dan belum ada Office Home and Student apabila kalian membeli yang include dengan Windows 11 ya. Jadi ini PR juga dari Axio untuk bundling Windows 11-nya dengan Office Home and Student. Tadi gue juga udah sebutin nggak ada utilities tambahan di laptop ini atau bloatware aneh di laptop ini. Tapi bagaimana dengan efisiensi atau tuning bawaan dari si Axio itu sendiri? Apakah tuningannya ini memang udah cukup efisien gitu? Apakah nggak kekencengan jalannya atau nggak terlalu pelan? Nah di sini kalau misalkan gue tes itu dia punya rating yang diberikan maksimal di sekitar 35 watt dan sustainnya itu ada di sekitar 28 watt. Jadi ini adalah tuning default yang udah cukup ideal sebetulnya. Apabila kalian ingin lebih irit baterai lagi, sebetulnya kalian tinggal aktifin aja base efficiency mode dari Windows 11 atau kalian juga bisa pakai energy saving atau power saving dari bawaan Windows aja sehingga dia idle-nya dan juga load-nya bakalan di limit di 15 watt. Untuk opsi upgrade dia di sini bahkan masih memiliki 2 slot SODIMM, padahal laptop ini sangat-sangat tipis dan sangat-sangat ringan ya. Tapi sangat bisa diapresiasi mengingat ini adalah 2 slot SODIMM DDR5 di dalamnya. Kalau slot M.2 itu cuma ada 1 aja ya. Dan kalau diperhatiin juga di sini untuk assembly dari motherboardnya itu sangat-sangat rapi dengan sistem pendingin yang memang masih cukup sederhana yang mungkin ini hanya bisa bertahan untuk 15 sampai dengan 28 watt bahkan. Kalian juga bisa ngelihat di sini untuk temperatur itu memang dia sempat nyentuh ke angka TJ Max karena memang sistem pendinginnya menurut gua memang cukup mepet untuk rating TDP 35 watt. Tapi kalau diperhatiin idle untuk powernya itu ada di sekitar 3,7 watt aja, yang berarti laptop ini memang secara daya tahan baterai memang udah sangat-sangat hemat ya. Jadi ketika kita lagi edit video terus ekspor video dan ketika videonya itu udah selesai diekspor, dia bakalan langsung hemat baterai lagi. Kurang lebih seperti itu. Untuk temperaturnya sih sebenarnya dia bakalan sustain di sekitar 80-an sampai dengan 90 derajat Celcius gitu dalam kondisi default. Dan itu masih wajar sih, masih normal aja karena itu masih ada di bawah TJ Max-nya. Kemampuan multicore saat gue cek melalui Cinebench R23 ada di angka sekitar 9690 dengan single core di 1651 dan ini performanya cukup konsisten ya, nyentuh ke angka 10.000 sih udah pasti jarang-jarang banget. Tapi dia konsisten di sekitar 9.000-an gitu. Dan laptop ini juga tentunya bisa diandalkan untuk encoder AV1-nya, semisal teman-teman di sini ada yang pakai CapCut misalnya. AV1 itu udah bisa langsung load lewat iGPU-nya. Performanya juga oke, video dengan durasi 13 menit bisa beres dalam waktu 3 menit 39 detik. Lalu kalau kita pakainya itu DaVinci Resolve, ini resolusinya 1080p 10-bit 422. Video yang tadi sekitar 13 menit bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit 44 detik. Ini juga udah lumayan karena masih lebih cepat daripada project videonya. Kalau dipakai untuk LLM lokal bisa apa enggak? Karena laptop ini ada label AI-nya. Nah, kalau kita pakai LLM lokal sebetulnya bisa aja jalan dengan model yang memang sangat kecil atau model nano yang di sekitar 4 billion gitu. Tapi itu pun hanya sekedar jalan aja. Karena gua tes menggunakan LM Studio itu token per second-nya mungkin cuma jalan di sekitar 6 sampai dengan 8 token per second. Jadi dia hanya sekedar respon aja tapi responnya nggak yang segitunya cepat lah.
Nah, untuk dipakai main game, di sini untuk beberapa game sih bisa rata kiri 1080p di 30 fps. Jadi udah mendapatkan base FPS yang bagus kayak misalkan SOTTR gitu ya. Tapi kalau misalkan game macam kayak Cyberpunk sebetulnya masih agak sulit di 1080p walaupun udah menggunakan upscaler sekalipun untuk ngejar base FPS di 30. Jadi kalau kita pakai frame gain sekalipun, ini frame gainnya tuh masih dapat di sekitar 40 fps. Secara visual memang gambarnya agak kelihatan smooth, tapi base FPS-nya menurut gua masih cukup rendah di bawah 30 fps ya. Palingan untuk game kompetitif macam kayak Valorant aja, ini pun untuk sekedar iseng-iseng paling, karena rata-rata FPS-nya masih bisa dapetin di atas 100 lah. Untuk kompetitif-kompetitif banget, sampai di atas 200 itu dia belum nyampe, tapi sekedar buat iseng-iseng aja, itu udah bisa. Nah, lalu untuk SSD-nya ini dia itu OEM-nya seperti biasa ya, untuk Axio tuh selalu dari VCPro. Di sini NVMe SSD-nya itu bukan NVMe SSD Gen 4, tapi adalah Gen 3, kapasitasnya 256 GB. Tapi untuk sebuah NVMe PCIe Gen 3 SSD, di sini dia udah punya kecepatan yang cukup oke di sekitar 3 GB per second untuk sekuensialnya. Nah, bagaimana dengan harga dan juga kesimpulan? Harga udah gue sebutin sih kayaknya di awal ya. Harga itu ada di sekitar 10.300.000 sampai dengan 10.600.000 rupiah, tergantung kalian mau ambilnya itu yang versi DOS atau yang versi Windows 11. Dan kalau menurut gue sih ini jadi alternatif yang cukup menarik ya, sebagai alternatif dari MacBook Neo. Dia bisa diajak produktivitas hanya dengan menggunakan baterai berkat prosesornya yang udah pakai Intel Core Ultra 5 125H, jadi bisa berjalan sangat efisien dengan encoder yang lengkap dan bagus gitu. Lalu dia juga punya bobot yang juga sangat-sangat ringan dengan dimensi yang sangat-sangat compact. Kompromi tadi juga gue udah sebutin di bagian layar mungkin yang bisa ditingkatin lagi sama Axio dengan panel yang color gamutnya bisa menyentuh di 100% sRGB. Lalu mungkin dengan kapasitas memori yang sedikit lebih besar di 16 GB, mengingat platform operating system yang dipakai di sini adalah Windows 11 kebanyakan pakainya. Mungkin kalau yang ambil DOS dan mau coba pakai Linux mungkin 8 GB gue rasa cukup-cukup aja. Sisanya laptop ini menurut gue secara build quality juga bahkan secara assembly di bagian dalamnya itu ternyata sangat-sangat rapi dan sangat-sangat baik sih. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.